Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dengan NIM 12050113422. Saya mahasiswa TIF kelas 3C. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah soal yang ada pada slide ini. Pada slide ini menampilkan sebuah tabel yang berisikan mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah sebuah universitas Islam di Indonesia tahun 2019. Untuk soal pertama, saya akan menyelesaikan atau menghitung sebuah median, modus, kuartil pertama dan ketiga. Untuk soal kedua, saya akan menghitung varian, standar deviasi atau simpangan baku, range, interquartile range, coefficient of variation, dan z-score. Untuk soal ketiga, apakah pada data atau tabel di atas terdapat distribusi miring atau squid? Baiklah, di sini kita akan mulai menghitung mean pada tabel sebelumnya. Sebelum menghitung mean, dipastikan data-data yang ada haruslah atau sudahlah berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini saya sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, dimulai dari 220 hingga 500. Mean sendiri memiliki rumus sigma I sama dengan 1 sampai N dari nilai X per jumlah data. Jadi jumlah mahasiswa di sini adalah X. Maka selanjutnya X1 adalah 220, X2 adalah 280, X3 adalah 300, X4 adalah 320, X5 adalah 400, X6 adalah 400, X7 adalah 500. Semua data tersebut kita jumlahkan. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya yaitu 2420, kita bagi dengan 7 karena jumlah data pada tabel ini adalah berjumlah 7, sehingga didapatkanlah hasil 345,71. Kemudian yang kedua adalah median. Median sendiri memiliki arti adalah nilai tengah. Untuk menghitung median, kita memiliki rumus N ditambah 1 per 2. Sebelum menghitung, dipastikan terlebih dahulu data yang ada sudah berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, untuk tabel di atas ini didapatkan 7 data, maka kita hitung saja langsung. Median sama dengan 7 ditambah 1 per 2. 7 ditambah 1, 8 per 2, hingga hasilnya 4. Berarti yang kita ambil adalah data yang keempat. Jadi median dari tabel ini adalah 320. Yang ketiga adalah modus. Modus sendiri itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi untuk menghitung ini kita harus memperhatikan data pada tabel tersebut. Nilai berapakah ya dari tabel ini yang sering muncul? Seperti kita langsung saja, ini ada 400. Dia muncul 2 kali pada tabel data ini. Kemudian kita cari apakah ada yang lebih dari 2 kali munculnya pada tabel ini. Jawabannya tidak ada. Maka modus pada data di atas ini adalah 400. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung kuartil pertama. Untuk kuartil pertama memiliki rumus N ditambah 1 per 4. Karena kita telah mendapati nilai N itu adalah 7, langsung saja kita jumlahkan. 7 ditambah 1 sama dengan 8 per 4, yaitu 2. Berarti nilai dari data yang kedua adalah 280, merupakan hasil dari kuartil pertama. Kemudian kita akan menghitung kuartil yang ketiga dengan rumus 3 dikali N ditambah 1 per 4. Selanjutnya 3 dikali 7 ditambah 1, 8. Berarti 3 dikali 8, 24 per 4 sama dengan 6. Berarti data yang keenam merupakan hasil dari kuartil yang ketiga, yaitu 400. Berikutnya kita akan menghitung rank.
Rank ini adalah jangkauan data dengan rumus X terbesar dikurang X terkecil. Mari kita lihat di sini X terbesar adalah 500 dikurang dengan X terkecil adalah 220. Maka hasilnya adalah 280. Yang keenam merupakan interquartile rank. Interquartile rank memiliki rumus kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama, yang dimana kuartil ketiga memiliki nilai 400 dikurang dengan kuartil pertama yang bernilai 280, yang menghasilkan nilai 120. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi dengan lambang S dengan rumus akar dari setiap nilai X dikurang rata-rata kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan jumlah data dikurang 1. Selanjutnya kita masukkan aja nilai dari data yang ada pada tabel ini, yaitu X1 sama dengan 220 dikurang dengan 346. 346 ini merupakan hasil dari rata-rata tabel ini. Yang sebelumnya kita dapatkan 345,71, yang mana kita bulatkan saja sehingga mempermudah kita untuk menghitung nilainya. Kita lanjutkan. X2 bernilai 280 dikurang 346 dikuadratkan lagi, ditambah 300 dikurang 346 kuadrat, 320 dikurang 346 kuadrat, 400 dikurang 346 kuadrat, 400 dikurang 346 kuadrat, dan yang terakhir 500 dikurang 346 kemudian dikuadratkan per 7 dikurang 1, yang mana hasilnya adalah 6. Kemudian hasil akhir dari penjumlahan ini adalah 93,60. Jadi standar deviasi yang kita dapatkan adalah 93,60. Selanjutnya adalah varian. Varian adalah S2 atau standar deviasi yang kita telah dapatkan tadi dipangkatkan menjadi 2, yang mana hasilnya adalah 8760,96. Yang kesembilan adalah Z-score. Z-score memiliki rumus X dikurang rata-rata atau mean per S atau standar deviasi. Sebagai contohnya kita akan menghitung Z-score dari data yang pertama ada 220 dikurang 345,71 per 93,60, yang mendapatkan hasil akhirnya adalah min 1,34. Kemudian yang terakhir adalah koefisien of varian, yang memiliki rumus CV atau bisa disebut koefisien varian sama dengan dalam kurung standar deviasi per mean atau rata-rata dikali 100%. Di sini kita langsung aja menghitungnya. Standar deviasi yang telah kita dapatkan tadi adalah 93,60 per rata-rata yang telah kita dapati juga adalah 345,71 kemudian dikali dengan 100%, yang mendapatkan hasil akhir yaitu 27,07%. Baiklah, yang terakhir atau soal nomor 3 adalah apakah ada distribusi miring atau squid? Jawabannya ada. Distribusi miring atau squid pada tabel atau data yang telah kita kerjain tadi adalah Rex squid, yang dimana adalah median lebih kecil dari mean. Yang kita ketahui nilai mediannya adalah 320, berarti lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang bernilai 345,71. Sekian untuk semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.